Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tenis Setiadi dari kelas 4 CPGSD. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai literasi lingkungan. Hal ini didasarkan pada rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih guna keberlangsungan kehidupan. Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita menyaksikan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Menurut Nasution, salah satu dampak negatif dari hal ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar, tempat di mana kesadaran dan karakter anak mulai dibentuk. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, data riset Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya 20% dari total penduduk Indonesia peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan. Dengan hal ini, berarti hanya 52 juta jiwa dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia yang peduli terhadap lingkungan. Nah, dari fokus ini pun bisa kita amati dengan seksama bahwa masih banyak sekali hal yang harus dibenahi mengenai pemahaman literasi lingkungan, terutama di masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, muncul satu persoalan penting, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran siswa terhadap literasi lingkungan. Berdasarkan berbagai penelitian, pembelajaran mengenai lingkungan seringkali bersifat teoritis, belum kontekstual, dan tidak melibatkan siswa secara aktif dalam pengalaman belajar nyata. Kesenjangan ini tampak jelas dalam perilaku siswa sehari-hari. Masih ada yang membuang sampah sembarangan, belum membedakan sampah organik dan anorganik, serta belum memahami pentingnya hemat air dan listrik. Artinya, ada kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Tilbury menyatakan bahwa pendidikan lingkungan harus bersifat transformasional, tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku terhadap lingkungan. Dengan kata lain, literasi lingkungan bukan hanya sekedar memahami konsep ekologi, tetapi juga membentuk kepedulian dan tindakan nyata dalam membentuk keberlanjutan alam. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkanlah modul ajar berbasis inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penyelidikan. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai penemu pengetahuan, bukan sekedar penerima informasi. Siswa diajak untuk mengamati permasalahan lingkungan di sekitar mereka, mengajukan pertanyaan kritis, mengumpulkan data, serta menemukan solusi berdasarkan hasil pengamatan. Pendekatan ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Melalui kegiatan penyelidikan dan kolaborasi, siswa belajar menganalisis masalah, menciptakan gagasan baru, serta bekerja sama menjaga lingkungan sekitar mereka. Jadi, modul ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Secara ilmiah, modul ini dikembangkan menggunakan model pengembangan EDI atau yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah tahap analisis, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu perancangan, yaitu menyusun rancangan kegiatan yang mendorong siswa melakukan pengamatan, diskusi, dan aksi nyata. Ketiga, pengembangan, di mana modul dibuat lengkap dengan lembar kegiatan, media visual, dan rubrik penilaian. Keempat, implementasi, yaitu penerapan modul di kelas dengan bimbingan guru. Dan kelima, yaitu adalah evaluasi untuk menilai efektivitas modul terhadap peningkatan literasi lingkungan siswa. Langkah-langkah tersebut memastikan bahwa perangkat ajar dikembangkan secara ilmiah dan terukur, serta mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan. Dari sisi kebermanfaatan, modul ajar ini memiliki nilai aksiologis yang tinggi. Bagi siswa, modul ini menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka belajar bahwa menjaga alam bukan sekadar tugas, tetapi kebutuhan bersama.
Bagi guru, modul ini menjadi panduan yang praktis dan menarik, membantu mereka menghadirkan pembelajaran aktif dan bermakna. Sedangkan bagi sekolah dan masyarakat, penerapan modul ini dapat menciptakan budaya baru, budaya peduli lingkungan yang tumbuh dari ruang kelas. Dengan perencanaan yang baik, modul ini mampu menjadi solusi yang relevan dan berkelanjutan. Ia bukan hanya alat bantu mengajar, tetapi juga sarana pembentukan karakter siswa yang peduli dan cinta lingkungan. Menanamkan literasi lingkungan sejak usia sekolah dasar bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Karena dari sinilah lahir generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijak dalam menjaga bumi tempatnya berpijak. Seperti kata pepatah, mengatakan kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita mulai perubahan dari ruang kelas, melalui modul ajar yang hidup, bermakna dan berpihak pada alam. Dengan begitu, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat menumbuhkan kepedulian dan harapan bagi masa depan bumi kita. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.